Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua pagi ini hadir untuk menyapa Anda. Kami hadir dengan informasi penting dan teraktual yang akan kami hadirkan untuk Anda. Mengawalinya kami akan hadirkan 3 berita utama kami. Seorang anggota kelompok kriminal bersenjata di Tembagapura tewas ditembak aparat gabungan. Polisi kembali sita 1 senjata api ilegal di hutan Merauke. Sempat tertunda, 4 pasangan bupati terpilih akhirnya dilantik Gubernur Papua. Kontak tembak yang terjadi antara TNI Polri dan KKB di Mil 53 pada minggu lalu menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Aparat menemukan jasad salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata di lokasi. Korban diketahui bernama Ferry Elas yang merupakan pentolan KKB. Kapolres Mimika AKBP I Gusti Era Adinata mengatakan saat itu pihaknya sedang berpatroli di seputaran Mil 53 di Tembagapura. Aparat melihat 6 orang anggota KKB di bawah pimpinan Joni Botak masuk ke area PT Freeport dengan senjata api jenis M16 dan AK-47. Kontak senjata dengan KKB akhirnya pecah selama 1 jam. Menurut Kapolres, aparat kemudian berusaha masuk lebih dalam ke lokasi KKB yang terjal dan sulit, namun mereka kembali diserang. Diketahui ada 1 dan diperkirakan ada jatuh di TKP. Dikarenakan medan yang cukup berat, di mana harus melewati kali yang cukup deras dan juga tebing yang curam. Pada saat menuju TKP, tim olah TKP istirahat pada malam hari. Karena tidak memungkinkan, apalagi diketahui pada saat itu cuaca sangat ekstrim, hujan sangat deras, dan disepakati besoknya tanggal 1 Maret kembali perjalanan ke TKP, dan pada pukul 10 sampai di TKP, tim melihat ada 1 jenazah laki-laki. Dan pada saat hendak melakukan olah TKP, tim terdapat gangguan dari kelompok kriminal bersenjata yang ada di ketinggian. Namun aparat tidak bisa mengevakuasi jenazah Ferry Elas karena medan yang sulit disertai cuaca buruk. Namun beberapa barang bukti berhasil diamankan, di antaranya 9 buah ponsel termasuk milik korban yang menyimpan data-data penting. Ferry Elas ini adalah personil ya yang menyebabkan masyarakat Banti dan seputaran turun mengungsi di Timika, dan sekarang sudah kembali ke kampungnya masing-masing. Kemudian yang kedua, TKP kejadian jauh dari jalan, ada di tengah hutan, sehingga tidak perlu dikhawatirkan kegiatan masyarakat ataupun ini jangan sampai menjadi suatu halangan masyarakat untuk beraktivitas, baik yang ada di Timika maupun di Tembagapura. Upaya yang sudah dilakukan oleh Satgas ini ataupun pasukan yang ada di atas adalah menjaga stabilitas keamanan yang ada di wilayah Tembagapura. Ferry Elas masuk DPO yang diburu sejak 2017. Ferry Elas kerap malang melintang melaksanakan aksi teror dan kekerasan di area pertambangan PT Freeport Indonesia. Tahun 2019, ia bersama kelompoknya pernah menyandera 3 orang guru di Kampung Banti, distrik Tembagapura. Ia juga melakukan penembakan terhadap sejumlah kendaraan milik perusahaan tambang Freeport dalam rentang waktu 2017 hingga 2020. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polisi kembali mengamankan 1 pucuk senjata api hasil modifikasi di Kampung Tomerau, Merauke, Rabu kemarin. Senjata api ini ditemukan di sebuah pondok befak milik tersangka Agus yang ditangkap beberapa waktu lalu. Agus sengaja menyimpan rapat-rapat senjata ini di pondok di tengah hutan agar tidak tercium petugas. Wakapolres Merauke Kompol Leonard Yoga mengatakan penemuan senjata api ini merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan terhadap Agus yang kini diamankan di Mapolres Merauke. Kita mengamankan 1 pucuk lagi senjata api di wilayah Tomrau, distrik Nokanjerai. Ya. Adapun penemuan itu adalah hasil dari pengembangan dari
kasus penemuan senjata api yang telah kita lakukan sehari sebelumnya. Ya, jadi tim bergerak ke wilayah Tomra itu, nah, kemudian ditemukanlah ya satu pucuk senjata api rakitan. Pemiliknya masih yang versi pertama, Pak Waka? Iya, yang inisial A ya. Inisial A ya. Nah, Nah, sejauh ini sudah berapa banyak yang berhasil diamankan oleh kepolisian, Pak? sejauh ini yang benar-benar memenuhi unsur memang ada 3, seperti Tiga. yang sudah kami sampaikan beberapa hari lalu, dan tetap akan kita lakukan pengembangan. Di sini kita tidak ingin gegabah, dalam arti benar-benar kita mencari terpenuhnya unsur-unsur. Oh gitu. Ya, begitu. Dan kita akan dalami nanti pada saatnya kita benar-benar dapat memastikan keterlibatan seluruhnya, kita akan laksanakan press release kembali. Dengan temuan senjata terbaru ini, polisi saat ini sudah mengamankan 6 pucuk senjata api dari 3 pemilik. Sebagian senjata tersebut sudah dimodifikasi seperti jenis M16, SS1, dan Moser. Selain senjata api, polisi juga menyita puluhan butir peluru. Warga yang memiliki senjata api dihimbau segera menyerahkan kepada polisi karena senjata tersebut ilegal dan si pemegang bisa dijerat dengan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Marianus, seorang sopir rental di Merauke ini ditangkap kepolisian sektor Merauke Kota Selasa lalu. Marianus barangkali pandai menguasai kendaraan bermotor, namun tidak pandai mengendalikan hasratnya. Ia ditangkap karena diduga mencabuli anak berusia 11 tahun. Marianus langsung dijebloskan ke sel tahanan Polsek Merauke Kota. Ia mengaku baru pertama kali mencabuli korban. Hal tersebut ia lakukan di sebuah hotel di Merauke. Namun polisi kesulitan memeriksa tersangka karena Marianus memberikan keterangan terbelit-belit. Kapolsek Merauke Kota AKP Angel Berta KIC mengatakan untuk merayu korban, Marianus menjanjikan akan memberikan telepon genggam dan uang. Setelah mendengar informasi, kami mengecek ke rumah korban, kemudian kami kembali lagi. Kami berpikir bahwa kami ke pemberdayaan perempuan, tetapi itu berubah di jalan. Kemudian kami berdoa supaya Tuhan buka jalan, kita bisa dapat mobil yang digunakan. Ternyata selang 10 menit kemudian mobil itu lewat di depan kami dan langsung kami sanggung di jalan di depan Masjid Jami. Langsung saya pindah mobil, kemudian ada anak laki-laki juga, Bribda Kevin juga langsung pindah mobil dan kami bawa seperti itu. Langsung ke Polsek Langsung ya? ke Polsek. Status dia sebagai sopir ya? Iya, dia supir pangkalan. Polisi mengamankan 2 telepon genggam milik pelaku dan 1 unit mobil yang digunakan untuk membawa korban. Pelaku dijerat pidana dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kecelakaan tunggal terjadi Rabu kemarin di Jalan Cendrawasih, Mimika. Seorang pengendara sepeda motor mengalami patah kaki akibat mencoba menghindari tabrakan. Korban saat itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Di salah satu supermarket, tepatnya di Jalan Cendrawasih, tiba-tiba muncul truk pengangkut sampah milik Pemda yang hendak memutar arah. Korban terkejut dan berusaha mengerem kendaraannya sekuat tenaga. Namun akibat kencangnya laju motor, korban justru terpental dan terjatuh. Kaki korban patah dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan yang barusan terjadi ini, yang saya lihat, memang saya tidak jauh dari TKP, di depan KFC. Jadi seorang bapak inisialnya A mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang sangat laju. Tiba-tiba tepatnya di depan putaran KFC ada sebuah mobil truk dari Dinas Lingkungan Hidup belok kanan. Kemudian pengendara motor ini dia kaget dengan kecepatan yang begitu tinggi, dia tidak sempat ngerem, makanya dia jatuh. Akibat daripada jatuh itu tidak tabrak langsung kepada trek itu. Kasus ini rencananya akan diselesaikan secara kekeluargaan antara korban dan pengemudi truk di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Mimika.
Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Aparat kepolisian akan dikerahkan untuk mengantisipasi 2 daerah rawan konflik pilkada di Papua, yakni Kabupaten Yalimo dan Nabire. Kedua kabupaten tersebut saat ini masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Sengketa di 2 kabupaten itu berpotensi konflik karena hasil perhitungan suaranya berbeda sangat tipis. Karo Ops Polda Papua Kombes Jeremias Rontini meminta Kapolres melakukan upaya antisipasi dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama di 2 kabupaten tersebut untuk meredam konflik bila MK sudah memutuskan perkara. Ia juga meminta Kapolres melakukan patroli rutin sehingga potensi konflik dapat segera diredam. Keputusan untuk masalah kapan ininya, tetapi dari situasi yang saya lihat mungkin potensi agak ribut itu Yalimo dengan Nabire. Nah, upaya atau antisipasi yang kita lakukan adalah bergerak masing-masing Kapolres, lakukan upaya-upaya antisipasi dengan pendekatan kepada para tokoh yang mungkin dikhawatirkan akan membangun konflik tadi, tanda kutip, untuk membuat suasana penetapan atau pelantikan bupati ini menjadi ricuh. Kami sudah buat arahan ke jajaran untuk hal ini, Kapolres 22 tempat itu, untuk ambil langkah-langkah antisipasi terkait hal itu. Kalau secara umum di 11 kabupaten yang sudah menggelar pilkada seperti apa Pak sampai saat ini? Kita lihat bahwa pelaksanaan pilkada tahun ini saya lihat cukup kondusif ya, dibanding pilkada-pilkada sebelumnya. Kenapa? Secara umum, Polda menilai 11 daerah yang melaksanakan pilkada lebih aman daripada pilkada tahun 2019. Polda meminta para pendukung paslon tidak berbuat onar dan tetap mempercayakan seluruh masalah pilkada kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Gubernur Papua Lukas NMB resmi melantik 4 kepala daerah hasil Pilkada 2020 untuk masa jabatan 2021-2024. Sumpah janji jabatan 4 bupati dan wakil bupati digelar di Gedung Negara Dok 5 Jayapura, Rabu kemarin. 4 kepala daerah hasil Pilkada tahun 2020 yakni Kabupaten Merauke, Kerom, Pegunungan Bintang, dan Asmat. Sementara 8 daerah lain masih menunggu hasil sengketa di Mahkamah Konstitusi. Lukas NMB meminta kepala daerah yang baru dilantik ini untuk melakukan konsolidasi dan menyusun rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD selama 5 tahun ke depan. Lukas juga menekankan bupati agar memprioritaskan pengelolaan dana otonomi khusus di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Ya, harapan saya punya visi misi itu terutama dana otonomi khusus menggunakan baik, tapi mereka bukan menggunakan uang tidak. Bagaimana menerjemahkan kepada masyarakat orang di Papua. Salah satu bupati yang dilantik, Elisa Kambu, mengatakan akan memfokuskan pelayanan kesehatan serta memanfaatkan dana otsus untuk kepentingan rakyat. Itu sudah final, kalau otsus tidak bisa ditawar-tawar lagi. Otsus itu seluruhnya selama ini kita arahkan untuk masyarakat, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk orang Papua. Memang mungkin sedikit kalau pekerjaan dan lain-lain, ya itu nanti kita akan lihat sama-sama. Kalau ada yang bersumber dari otsus, kita akan coba untuk ini dikembalikan ke orang Papua, tapi ya ini juga dalam catatan. Ya kalau mereka bertanggung jawab selesaikan dengan baik, kualitasnya dijamin, kita akan lanjutkan. Tapi kalau tidak beres ya kita juga harus berani bilang tidak. Begitu toh? Ya. Jadi ini sudah tidak ada cerita kalau orang bilangnya ada begini-begini itu. Orang hanya mengada-ada saja. Karena ini sudah final, petunjuknya sudah jelas dengan pergub. Itu kita laksanakan sesuai dengan pergub. Hingga kini hasil pilkada di 7 kabupaten masih menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi, sehingga ke-7 kabupaten tersebut belum memiliki pasangan calon kepala daerah terpilih. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Gubernur Papua melantik Bupati dan Wakil Bupati Merauke, Romanus Mbaraka dan Ridwan di Kota Jayapura Rabu kemarin. Berbagai harapan warga Merauke diserahkan ke pundak pemimpin baru ini selama 5 tahun ke depan, tentu dengan tantangan yang berat dan tidak mudah. Sebastianus, salah satu warga Merauke, berharap Bupati yang baru lebih giat bekerja, khususnya menangani pandemi COVID-19 agar korban tidak terus bertambah. Menjaga corona lebih baik. Oh, begitu pencegahan ya? Iya, pencegahan corona. Oh, gitu. Apa harapannya kira-kira dengan Bupati yang baru ini? Semoga Merauke tetap maju. Pencegahan corona bagus ya? Iya. Oh, gitu. Itu saja ya? Iya. Sebagian lagi berharap Bupati baru meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti yang diinginkan Joni, pekerja yang sehari-hari membersihkan dan merapikan taman kantor Bupati. Apa Anda dengan Bupati yang baru ini? Mudah-mudahan dia bisa kasih honor yang lebih bagus. Terus apa lagi? Harapan ke depan supaya kita bisa hidup baik. Baik lagi ya. Ya. Pencegahan corona juga? Pencegahan corona juga. Oh, supaya lebih bagus lagi? Iya, supaya lebih bagus lagi. Berarti dia sudah siap untuk membangun daerah kabupaten. Sehingga itu menjadi sebuah kebutuhan yang dapat dibutuhkan untuk masyarakat Merauke. Kabupaten Merauke menempati urutan 2 jumlah kasus COVID-19 tertinggi setelah Kota Jayapura. Adanya pemimpin baru di Merauke diharapkan mampu bekerja, terutama menekan laju penyebaran COVID-19 di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut lampiran Perpres nomor 10 tahun 2021 yang mengatur soal investasi minuman beralkohol di 4 provinsi, termasuk Papua. Langkah Presiden disambut lega warga Merauke karena Perpres ini sempat membuat warga resah, mengingat peredaran minuman keras di Papua, khususnya Merauke, sangat tinggi. Karena merugikan masyarakat, karena dari miras itu kita jauh apa yang bisa terjadi, timbul hal-hal yang kita tidak inginkan itu bisa terjadi. Apalagi di Merauke nih ya? Iya. Di Merauke kenapa ini ya? Apalagi di Merauke nih tingkat kekacauan terlalu tinggi akibat miras. Miras ini ya. Jadi minuman keras di Merauke kerap memicu tindak kriminal dan kejahatan dalam rumah tangga atau KDRT. Maka dari itu, langkah Presiden dengan membuka penanaman modal atau investasi minuman keras dinilai warga justru semakin menyuburkan kebiasaan meminum keras di Papua. Presiden sebelumnya menilai kebijakan ini diharapkan bisa menggairahkan ekonomi di 4 provinsi, Papua, Bali, NTT, dan Sulawesi Utara. Namun gelombang kecaman dan kritikan dari berbagai pihak akhirnya memaksa Presiden menarik kembali lampiran di Perpres yang mengatur investasi minuman keras itu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satgas COVID-19 Papua memperingatkan pemerintah daerah di kabupaten yang belum melaksanakan vaksinasi bagi tenaga kesehatannya. Saat ini tersisa Kabupaten Lanijaya yang belum melaksanakan program nasional tersebut. Ketua Harian Satgas COVID-19, William Manderi, mengatakan Pemprov Papua telah mengirimkan surat edaran untuk mengingatkan daerah-daerah yang belum melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan. Hal ini menurut William bisa membahayakan tenaga kesehatan yang bertugas di tengah pandemi. Sebagai contoh, Kota Jayapura sekitar 600 tenaga kesehatan dinyatakan terpapar COVID-19 dan 4 tenaga kesehatan meninggal dunia. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena jumlah tenaga kesehatan di Papua sangat terbatas. Iya, bagi daerah-daerah yang masih cakupannya di bawah 50%, nah, memang kemarin Pak Wakil Gubernur sudah menyampaikan untuk segera melakukan apa yang harus mereka lakukan di lapangan, sehingga dari cakupan mereka yang masih rendah ini atau masih 50% ini boleh dilaksanakan dengan baik. Sebab kalau tidak nanti pasti ada sanksi yang nanti akan disampaikan. Nah, oleh sebab itu kami dari pemerintah Provinsi Papua, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur berharap untuk cakupan yang masih di bawah atau masih 50% ini diharapkan untuk segera ditindaklanjuti. Pemprov Papua mengancam akan memberikan sanksi bagi daerah yang belum melaksanakan program vaksinasi. Menurut data Satgas COVID-19 Papua per 3 Maret,
Presentasi capaian vaksinasi tenaga kesehatan tahap pertama adalah 62%. Tahap kedua baru sekitar 28%. Sementara angka yang terpapar COVID-19 saat ini mencapai sekitar 18.000 orang. Sekitar 15.000 orang sembuh, 2.000 orang dirawat, dan 350 orang dinyatakan meninggal dunia. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Tim Urdokes Polres Merauke melakukan tes antibodi terhadap seluruh tahanan di Polres Merauke Rabu kemarin. Pemeriksaan terkait sejumlah anggota polisi Polres Merauke yang terpapar COVID-19. Kepolisian pun tidak mau mengambil resiko karena COVID-19 begitu cepat menular. Dan hasilnya melegakan, ke-39 tahanan di Mapolres ini dinyatakan non-reaktif. Kepala Urdokes Polres Merauke, Dr. Rahmadani mengatakan, tes antibodi ini terpaksa dilakukan terhadap semua tahanan karena sejumlah anggota Polres yang bertugas di ruang tahanan terjangkit COVID-19. Rapid antibody ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang ada di lingkungan Polres Merauke. Di mana dalam waktu akhir-akhir pekan ini kan banyak anggota yang terkonfirmasi dan reaktif rapid antigen. Makanya kami dari Urkes melakukan rapid antibody kepada tahanan yang ada di rutan Polres Merauke. Untuk pemeriksaan rapid bagi tahanan ini memang ada keterkaitan tracing dengan anggota ya dok yang terpapar ini? Ada keterkaitan karena anggota kami yang bertugas di tahanan memang ada yang reaktif dan rapid antigennya positif. Positif ya. Hingga saat ini sebanyak 4 anggota Polres Merauke masih dirawat di RSUD terpapar COVID-19. Tim Urdokes Polres Merauke masih terus melakukan pelacakan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Polres Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Program vaksinasi COVID-19 bagi pedagang dan pelayan publik rencana akan dilakukan di Merauke pada bulan Maret ini. Namun sejumlah pedagang dan warga yang kami temui ada yang menolak dan bersedia divaksin COVID-19 dengan berbagai alasan. Salah satu pedagang di Pasar Wamanggu mengaku ingin divaksin karena bisa memutus penyebaran COVID-19. Oh, jadi Bapak pas gimana nanti mau divaksin? Kalau sama cucu ya sudah. Tetap mau ya? Iya. Namun tidak semua warga dan pedagang di Pasar Wamanggu mau divaksin. Sudarni misalnya ia belum bersedia karena menurut pemberitaan yang sering menyebutkan ada efek negatif yang ditimbulkan setelah divaksin. Menurutnya pemerintah perlu sosialisasi mendalam. Gimana bersedia Anda? Kayaknya masih belum, takut lah. Takut ya? Iya, takutnya di mana Ibu? Takutnya di mana Ibu? Karena kita dengar berita itu dengar berita yang kadang ada yang kejang-kejang. Gitu. Jadi ya jadi, takut efeknya saja. Oh gitu. Iya. Jadi Ibu tidak mau divaksin? Yo. Seperti itu ya? Iya. Oh gitu. Ibu Rosa sendiri bersedia divaksin tidak? Tidak. Tidak. Kenapa Ibu? Karena sekarang kan pemerintah belum kasih penjelasan tentang vaksin itu. Gitu. Ibu takutnya di mana divaksin itu? Kalau divaksin untuk meninggal. Oh, takut begitu. Iya. Oh, jadi tapi bukan untuk disuntik apa tidak, Ibu Rosa? Tidak ya? Kadinkes Merauke Nevil Muskita menyayangkan sikap warga yang enggan divaksin. Namun ia akan terus berusaha mensosialisasikan dan memberikan pemahaman tentang vaksinasi ini. Ini kan program pemerintah, ya. Dan saya kira vaksinasi itu sangat tergantung dari kesadaran masing-masing untuk mau divaksin atau tidak. Tetapi penting diketahui bahwa tujuan vaksinasi adalah untuk saling melindungi dan saling menjaga. Ya. Dengan terbentuk imunitas komunitas yang baik, maka tingkat penularan di masyarakat ini bisa kita kendalikan, mau bahkan kita turunkan. Ya. Pengalaman di beberapa negara yang sudah melakukan vaksinasi secara luas, ini ada kecenderungan kasus-kasus COVID menurun dengan kasus. Sehingga ini saya pikir perlu kesadaran masyarakat ya untuk sama-sama mensukseskan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia secara umum maupun di Papua dan di Kabupaten Merauke secara khusus. Ya.
Vaksinasi adalah salah satu cara memutus penyebaran COVID-19. Dengan vaksinasi akan terbentuk herd community atau kekebalan kelompok. Jika populasi kekebalan kelompok ini lebih banyak, maka COVID-19 akan sulit menular dan rantai penularan akan terputus. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.